Yang jelas keputusan Allah, kekuasaan Allah, Allah berikan kepada 02. Walaupun 01 kampanyenya jauh lebih banyak kita lihat, walaupun 03 kita lihat juga semangatnya juga tidak kalah kurang. Tapi Allah buktikan bahwa kekuasaan yang berhak, yang berwenang memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. 02 lah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Salman Al-Farisi, Komplek Bulog, Kayu Putih, Jakarta Timur. Ternyata bukan hanya ciptaan Allah yang berpasang-pasangan. Ada pagi, ada petang, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Akan tetapi ayat-ayat Allah yang diturunkan juga berpasangan. Ada ayat qauliyah, kalamullah, ucapan Allah yang tertuang dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, ada ayat kauniyah, ciptaan Allah yang terkembang di alam jagat raya ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan dua ayat, baik yang qauliyah maupun yang kauniyah, sehubungan kita selesai melaksanakan pemilihan umum. Ada yang puas, ada yang kecewa. Mudah-mudahan khutbah kita kali ini akan bisa mengenengahi. Yang berhasil tidak sombong dengan keberhasilannya, yang gugur, yang gagal tidak terlalu kecewa dengan kegagalannya. Pertama, kita akan sampaikan bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah. Kekuasaan itu adalah milik Allah. Dan Allah lah yang berhak dan berwenang memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan mencabut kembali kekuasaan itu dari siapa yang Allah kehendaki. Ini tertuang dalam Ali Imran surah yang ketiga ayat 26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, ya Allah yang punya kekuasaan. Sekali lagi, yang punya kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, kau berikan kekuasaan itu kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, kau cabut kembali kekuasaan itu dari siapa yang kau kehendaki. Ini ayat qauliyah, ucapan Allah yang tertuang dalam Ali Imran surah yang ketiga ayat 26. Sekarang kita lihat ayat kauniyah, ciptaan Allah, apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, saudara, kita jangan hanya memandang kepada putusan MK, tapi lebih jauh daripada itu kita memandang putusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ada 3 paslon yang sedang berlaga di panggung demokrasi. Kalau kita lihat di masa kampanye, betapa 01 gegap gempita
betapa 03 mengumpulkan orang sebanyak mungkin, menghabiskan dana dan biaya, mengerahkan tenaga dan pikiran. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kemenangan diambil oleh 02. Kita tidak akan membicarakan apakah pemilu adil, apakah pemilu curang. Itu silahkan penilaian kita masing-masing. Khatib tidak akan mengintervensi itu. Yang jelas, keputusan Allah, kekuasaan Allah, Allah berikan kepada 02. Walaupun 01 kampanyenya jauh lebih banyak kita lihat. Walaupun 03 kita lihat juga semangatnya juga tidak kalah kurang. Tapi Allah buktikan bahwa kekuasaan yang berhak, yang berwenang memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. 02 lah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Menjadikan 01 kah, menjadikan 02 kah, menjadikan 03 kah yang berkuasa, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, wewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita bantah. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin, pertama, 02 jangan terlalu pongah, jangan terlalu sombong dengan keberhasilannya. Dan 01 dan 03 jangan terlalu merasa sedih, merasa terpukul. Ketahuilah bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan bukanlah jatah untuk diperebutkan. Sebaliknya, kekuasaan itu adalah anugerah. Kekuasaan itu adalah amanah untuk dipertanggungjawabkan. Disinilah persimpangan jalan antara agama Islam dengan agama demokrasi, saudara-saudara. Dalam agama Islam, sesuai dengan Ali Imran surah yang ketiga ayat 26, kekuasaan adalah anugerah, pemberian Allah yang berujung kepada amanah untuk dipertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat. Tapi menurut agama demokrasi, kekuasaan itu adalah jatah untuk diperebutkan. Maka jangan heran kemarin pada musim kampanye orang berebut, orang mengklaim dirinya lah yang paling pantas untuk menjadi RI 1. Dirinya lah yang paling pantas untuk duduk di istana. Begitu kata 01, begitu kata 02, begitu kata 03. Maka dari itu, dicontohkan oleh para sahabat, tidak ada di antara para sahabat Nabi yang berebut untuk berkuasa. Malah sebaliknya menolak. Ketika diminta Abu Bakar untuk menjadi khalifah, Abu Bakar menolak. Ketika diminta Umar, Umar menolak. Begitu Utsman, begitu Ali. Tapi karena dipaksa, maka beliau-beliau itu menerimanya. Kita dengarkan sebuah hadis dari Samurah, dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarata. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wakilta ilaiha, wa in u'titaha an ghaira mas'alatin u'inta 'alaiha." Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan pernah kau minta-minta kekuasaan itu. Jangan pernah kau minta-minta kekuasaan itu. Kenapa? Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau kau mendapatkan kekuasaan itu karena minta-minta, apalagi bukan hanya minta tapi merebut,
apalagi bukan dengan cara jalan yang real, tapi jalan yang curang, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wukilta ilaiha, kau akan diberikan beban, diberikan tugas, diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa in u'titaha an ghaira mas'alatin u'inta 'alaiha, kalau kau mendapatkan kekuasaan itu bukan karena meminta, tapi benar-benar kepercayaan dari rakyat, diminta oleh rakyat, bukan karena ambisi, Allah akan menolongmu menyelesaikan tugas-tugas yang berat itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah konsep Islam. Inilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat kehidupan para sahabat, tidak ada yang berebut untuk menjadi penguasa, malah sebaliknya mereka menolak. Kalaulah bukan dipaksa oleh rakyat, mereka tidak akan menjadi khalifah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, wa kadzalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'da bima kanu yaksibun. Ayat yang kedua yang akan kita bicarakan, baik secara qauliyah maupun secara kauniyah, ada di Al-An'am surah yang ke-6 ayat 129. Isinya, penguasa yang akan diberikan oleh Allah adalah cerminan dari rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, Allah akan berikan penguasa yang zalim. Sebaliknya, kalau rakyatnya sudah adil, maka Allah akan kirim pemimpin yang adil. Mari kita renungkan Al-An'am surah yang ke-6 ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'da. Dan demikianlah kami kuasakan sebahagian orang-orang yang zalim kepada sebahagian yang lain, bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, banyak kekhawatiran, keluhan. Kenapa kita mendapat pemimpin yang zalim, baik di dalam maupun di luar negeri? Kita menginginkan pemimpin yang adil, tapi kenapa tidak pernah dapat? Kenapa terus-menerus mendapat pemimpin yang zalim? Jawabannya berawal daripada kita juga masih zalim. Kalau memang menginginkan pemimpin yang adil, ibda' binafsik, mulai dari dirimu masing-masing, dari dirimu sendiri-sendiri, berlaku adillah, maka Allah akan kirim pemimpin yang adil. Apa itu adil? Adil sesuainya ucapan dengan perbuatan. Itu yang adil. Yang lebih mudah kita fahami, sesuainya ucapan dengan perbuatan. Sekarang kita analisa, Bapak Saudara. Kita berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana
supaya kita bisa menjadi orang yang adil. Kalau kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita pantang beribadah kalau bukan untuk Allah. Kita pantang beribadah kalau bukan hanya karena Allah. Inilah tauhid, inilah akidah. Maka orang yang adil itu adalah punya akidah as-sahihah, punya tauhid. Kalau mereka masih musyrik, itu zalim namanya. Ingat pesan Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Anakku tercinta, jangan pernah kau syirik, mempersekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu merupakan zalim yang besar, kata Luqman. Luqman surah yang ke-31 ayat 13. Nah, sekarang kita lihat saudara-saudara, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kita masih melakukan kesyirikan. Kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Kenapa masih terseret-seret kepada Nyi Roro Kidul? Kenapa masih terbawa-bawa ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan? Masih minta kepada orang mati? Apakah kita sudah berlaku adil? Kenapa ketika barang hilang yang kita cari bukan polisi, tapi yang kita cari paranormal? Kenapa ketika kita sakit, yang kita cari bukan dokter, tapi dukun? Sudah adilkah kita? Ini bukti kezaliman kita, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin. Padahal Nabi berpesan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Barulah kita bisa menjadi orang yang adil, saudara-saudara kaum muslimin. Nah, kemudian kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau mau menjadi orang yang adil, kita pantang beribadah kalau tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Kita pantang beribadah kalau tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang kita lihat? Lain yang diajarkan Rasul, lain yang diamalkan. Lain yang disunnahkan oleh Rasul, lain pula yang kita amalkan. Sudah adilkah kita? Kita lebih senang melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak disunnahkan. Habis biaya, habis tenaga, habis pikiran. Sementara ibadah yang disunnahkan oleh Rasul, kita anggap remeh, kita anggap enteng. Sudah adilkah kita? Ternyata saudara-saudara kaum muslimin, keadilan belum merata di tengah-tengah kita kaum muslimin. Maka Allah belum kirim kepada kita pemimpin yang adil. Inilah ayat kauniyah. Berapa kali pemilu kita adakan, saudara-saudara? Berapa triliun uang yang habis? Tapi kodok pun bisa bicara, tidak lebih daripada sekedar sandiwara. Tidak lebih daripada kepura-puraan saja, sekedar pelengkap sempurnanya sandiwara. Inilah yang pas untuk orang yang zalim, bukan untuk orang yang adil. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim.